orangnya cerdas, otak kiri bagian bawah. Akhirnya saya titipkan di Robani, karena memang Robani juga tetap untuk akademis, dan dia saya leskan di Kumon. Jadi pada saat dia dites di Kumon, sebelumnya walaupun dia kelas 1 ya, saya sudah mulai ajarkan dia yang kelas 6 juga. Jadi kalau dia lomba matematika sama abangnya yang kelas 6 saat itu, abangnya sudah kalah. Nah pada saat di Kumon dites, orang Kumon bingung-bingung gitu. Jadi memang dia spesialisnya di matematika, dan sudah kita impikan nanti kamu ikut olimpiade matematika, kesana kemari seperti itu. Ayah bunda, itu hanya sekilas tentang perjalanan bagaimana kita mentreatment ya, mengasah anak-anak kita. Tapi jangan lupa, nah ini yang ilmu yang mau saya kasih tahu. Jangan lupa bibitnya dulu harus dipahami. Ya. Pernah bercocok tanam, ayah bunda? Tahu pohon timun? Pernah nggak bunda, ayah nanam pohon timun, kemudian timunnya dibiarkan begitu saja, nggak dikasih lanjaran? Dan apa yang terjadi? Timunnya nggak akan berkembang dan tidak akan berbuah. Kalau berbuah, kerdil. Ya. Saya yakin ayah terutama pernah nanam pohon cabai dan di tempat yang kering gitu kan. Bagaimana kalau seandainya kita menanam cabai di tempat yang basah, di sawah-sawah, mati cabai. Begitu juga anak. Anak masing-masing dilahirkan itu sesuai dengan potensi bibitnya masing-masing. Nah ini yang sering ilmu yang orang tua kadang tidak punya. Nah saya akan kasih sama ayah-ayah, bunda-bunda. Nah tapi kan sebelum kita memberikan nilai karakter itu kepada anak kita harus paham karakter kita dulu. Saya ayah bunda, orang yang paling banyak kekurangan. Saya termasuk punya kesulitan belajar spesifik, subel namanya. Saya disleksia. Saya bisa membaca itu di usia kelas 3 SD, sekitar usia 9 tahun ya. Disleksia seperti itu. Dan saya ingat sekali waktu itu gurunya itu strength. Dulu kan pakai kapur ya, dia pakai roll yang panjang. Kalau nggak bisa itu tangan kita begini. Saya takut banget sampai gemeter, disuruh nulis mobil barang. Karena saya takut, saya otak orang disleksia itu kan angka aja kan kadang berubah-ubah. Makanya kalau sekarang itu mutu saya, kalau saya bekerja nggak ada yang salah, nggak sempurna. Jadi kesempurnaan saya itu adalah ketika saya bekerja kemudian salah, saya perbaiki gitu, proses deh, bukan hasil. Karena saya tahu kekurangan saya, akhirnya saya cari orang-orang yang perfect, yang sempurna untuk membantu saya seperti itu. Banyak kali kekurangan saya, termasuklah saya nggak bisa fokus. Ya, jadi kalau udah ngerjain ini, ngelihat sesuatu yang potensi, tertarik. Ya, apa aja saya kerjain gitu. Kemudian spontanitas saya tinggi. Apalagi ya itulah banyak masalah. Tapi apakah kemudian saya menyerah? Tidak, karena saya nggak berfokus kepada kekurangan saya. Saya lebih fokus pada kelebihan saya. Begitu di antara sebanyak-banyaknya kekurangan saya, termasuk ini kekurangan saya. Saya tidak bisa memilih keuangan. Berapa uang tuh di kantong saya pasti habis gitu. Dan saya nggak pernah kasih target, nggak pernah kasih budget sama siapapun dulu ya. Orang yang konsultasi sama saya gitu. Jadi banyak kan free sama orang, gratisan gitu. Sampai-sampai keluarga komplain, ini sama orang kayaknya baik banget, sama keluarganya pelit gitu. Karena waktu itu saya belum punya uang gitu. Waktu keluarga komplain gitu. Saya bilang, saya akan ubah kekurangan saya itu jadi kelebihan. Hobi saya menolong yang pertama. Jadi saya putuskan mulai saat itu tahun 2015 saya buat semacam skala hidup. Ya, skala hidup itu mimpi ya. Ini ayah bunda juga. Dan mimpi itu saya sinkronkan pada saat saya kuliah. Saya ingin punya sekolah yang gedungnya itu sudah saya rancang sejak zaman dulu visi ya. Makanya ini kan sebenarnya belajar menggambar itu menggambarkan visi, menuangkan. Dan itu masih ada di Jakarta, di tempat rumah abang saya. Gambar yang saya rancang dulu, insya Allah minggu ini saya akan rancang di sekolah saya seperti itu. Karena alhamdulillah sudah cair,
dananya, tinggal bangun ruangan sekolah gitu. Jadi mimpi kita yang dulu itu jangan dihilangkan, tetap dijalankan seperti itu. Saya banyak kekurangan tapi nggak pernah fokus, dan saya jadikan kekurangan itu kelebihan. Karena saya sering menolong orang, ternyata itu bakat. Namanya social entrepreneur. Social entrepreneur. Dulu pada saat ada seseorang, saya S2 tapi hobinya pelihara bebek gitu. Di rumah waktu itu saya izin sama istri, Dek, abang izin mau mengabdi di kampung. Karena dari kecil nggak pernah di kampung. Begitu tamat SD di pesantren, kuliah S1 di Jakarta, kemudian S2 di Malaysia, S3 di Malaysia, pulang ke kampung ingin mengabdi. Nah, di situ kan nggak mungkin saya bangun universitas. Jadi saya nuki getah waktu itu, walaupun banyak ditipu-tipuin sama masyarakat. Banyak yang dikasih ampas tahu, dimasukin batu di dalam getahnya kan. Waktu itu getah masih bagus lah harganya gitu. Luar biasa. Tapi intinya saya jadi hidup, jadi punya pengalaman. Dan saya nggak pernah pelit berbagi ilmu pada siapapun gitu. Jadi waktu saya di sini disepelekan sama mertua, S2 sukanya pelihara bebek. Waktu itu nggak kemana-mana karena saya ingin cita-cita bangun sekolah alam waktu itu. Dan alhamdulillah sekolah alam di Labuhan Batu, inisiatornya juga saya, sudah ada 2. Dan sekarang kurikulum Merdeka juga terinspirasi dari sekolah alam. Dan saya bangga gitu bisa menjadi inspirator di Labuhan Batu untuk sekolah alam walaupun bukan punya saya gitu ya. Waktu itu ada seorang anak muda yang baru keluar dari perusahaan dan dia bawa kereta ke Gede-Gede cari kardus bekas, dan salah satunya adalah tempat nenek itu jualan. Jadi dia nanya sama saya, ngapain Pak? Ini pelihara bebek gitu. Dan akhirnya dia belajar bebek. Tahun 2015, tahun 2003 dia bisa beli mobil, bisa punya rumah, anaknya sekolah, nggak terbengkalai dari pelihara bebek. Dan alhamdulillah sekarang juga kebiasaan itu masih, jadi ternyata walaupun nggak fokus masih bisa fokusnya. Ya, walaupun banyak kekurangan, ternyata masih bisa diasah kekurangan itu. Saya paham betul, saya nggak teliti, saya ambillah orang yang teliti untuk bantu saya. Sekarang saya punya uang, saya gaji orang untuk bantu manajerialnya, untuk bantu termasuk tes psikotesnya, psikologinya. Karena saya kurang teliti, yang ngeprint semuanya sudah orang lain, bukan saya lagi. Sekarang saya sudah ada sekitar 25 orang yang bersama saya, jadi sudah punya gerbong sendiri lah seperti itu. Apa yang harus kita tanamkan pertama kali ayah? Kita harus lihat yang namanya bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan. Itu yang pertama. Ya. Nah, kalau kita lihat anak kita berinteraksi, ini ayah bunda kan sudah pernah masuk ke TK sebelumnya? Belum. Maksudnya begini, hari pertamanya sudah masuk. Nah, nanti akan bunda ayah lihat bagaimana respon dia dengan lingkungan baru. Nanti ada 3 tipe anak merespon lingkungannya. Yang pertama namanya adalah easy child, anak yang gampang, yang mudah beradaptasi, yang mudah bersosialisasi dengan lingkungannya. Dia langsung dapat kawan, langsung main kejar-kejaran, nyaman. Nanti dia bilang, "Ma, ya pulang." Gitu. Itu tipe anak yang easy child. Dan kalau ayah bunda pernah bawa dia jalan-jalan ke mall, kadang dia bilang, itu namanya tipe easy child, gampang beradaptasi. Ya, tipenya itu, dia gampang beradaptasi, ngeklik dengan lingkungan, bersosialisasi, bermain tanpa rewel, bahkan nggak mau dia kita dampingin. Biasanya anak-anak seperti ini lebih matang kemandiriannya dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Seperti itu. Yang pertama, lihat nanti, catat, karena ini penting banget. Inilah kita mengetahui apakah dia pohon rambutan, pohon timun, pohon durian, atau jenis yang merumput. Ya, kalau dia merumput nanti ya kita jadikan rumput yang mahal ada. Seperti itu. Nah, tipe yang kedua, kontras dari cara dia beradaptasi adalah anak yang difficult child, anak yang sulit beradaptasi.
biasanya nanti sampai dia nahan-nahan BAB, nahan pipis, karena dia nggak cocok dengan lingkungan yang baru. Nangis seteriak-teriaknya, histeris, karena susah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai ada yang 1 bulan nggak mau ditinggal, harus dikawanin. Ada nggak? Ada. Itu tipe anak yang difficult child. Nanti ada masalah perkembangan yang menyertainya pada saat anak yang difficult child, termasuklah kesulitan belajar, spesifik ya maksudnya. Kemudian perkembangannya itu agak susah karena dia ketakutan di dalam mengeksplor lingkungannya, seperti itu. Nah, anak-anak yang difficult child kita harus ajari pelan-pelan. Anak-anak yang easy child kita harus kontrol biar jangan sampai dia hilang, seperti itu. Ya, jadi dibatasin. Anak yang easy child, yang difficult child kasih dikit-dikit, kenalkan dulu sebelum besok masuk. Belum ada orang, kenalkan dulu. Datang izin sama Bu Kepsek, ini agak difficult child nih, saya izin mau kenal lingkungannya dulu ya, sendirian, jangan ada kawannya. Datang duluan, kenalkan rutenya, karena ada anak saya yang seperti itu di sekolah saya. Besok belum masuk, rute baru nih dari belakang karena sudah jadi gerbangnya. Nah, hari Sabtu atau hari Minggu anaknya udah dibawa dulu, dikenalin. Kita besok dari sini. Kalau enggak, nangisnya enggak berhenti sampai 1 jam. Anak yang cirinya difficult child. Ya. Nanti ada implikasi perkembangannya. Nah, yang ketiga, pertengahan dari easy child dan difficult child ada namanya slowly warm to up. Anaknya tadi balik lagi, ya, dia tengok sana kemari, pegang, takut, pegang lagi, slowly warm to up, ya. Nah, anak-anak yang warm to up, ya kadar proporsi stimulasinya warm to up juga, hangat-hangat suam gitu, tai ayam, hangat-hangat tai ayam kata orang seperti itu ya. Kalau kita kasih porsi yang kayak easy child, dia akan muntah karena nggak kuat. Kalau kita kasih porsi difficult child terlalu kecil. Nah, jadi ini anak yang sedang-sedang. Ya sehari dia takut, besok udah bermain. Dia akan observasi dulu, pengamatan terlebih dahulu. Kalau yang di child itu nggak perlu ngamatin itu. Karena bahkan ada yang nggak ada takutnya. Kalau yang berlebihan ya, nyebrang aja, nggak tengok kanan, tengok kiri. Maka sering anak-anak yang ketabrak itu gitu. Kalau yang difficult child mau nyebrang nggak jadi, takut banget seperti itu. Karena apa? Itu masalah sensori indrawi yang Allah berikan kepada anak. Jangan sesali, tapi semuanya ada manfaatnya. Baik yang difficult child, yang easy child, slowly waktu up, semuanya ada bidang-bidangnya untuk pekerjaan. Dan saya akan ceritakan sampai ke sana.